menyimpulkan isi pidato persuasif. Mengapa kita harus menyimpulkan? Karena menyimpulkan isi pidato itu menjadi salah satu bukti bahwa kita benar-benar menyimak isi pidato yang kita simak. Biasanya, pidato disampaikan tidak dalam waktu yang singkat. Sesingkat-singkatnya membutuhkan waktu untuk memahami isinya. Nah, agar kalian terbiasa dan paham dengan istilah orator dan audiens dalam berpidato, anggaplah gambaran berikut adalah gambaran sebuah kegiatan pidato ya. Ada orang yang sedang berdiri dan mengemukakan pendapat-pendapatnya terhadap orang lain. Nah, orang lain yang mengelilingi itu jumlahnya banyak. Orang yang sedang berdiri disebut sebagai orator karena dia sedang menyampaikan sebuah pidato. Sedangkan orang-orang yang mengelilinginya dalam rangka mendengarkan pidato orang tersebut kita sebut sebagai audiens atau orang-orang yang mendengarkan pidato. Berikutnya adalah langkah-langkah menyimpulkan isi pidato. Yang pertama adalah tentu saja menyimak atau mendengarkan dengan seksama. Yang kedua, menentukan topik atau tema pidato yang disampaikan atau pidato yang kalian simak. Yang ketiga, mencatat butir-butir penting dalam pidato yang kalian simak. Dan yang terakhir, dari butir-butir penting yang telah kalian simak, simpulkan gagasan, pandangan, dan pesan dalam pidato tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadilah kalimat kesimpulan dalam isi pidato. Cara memersuasi dalam berpidato. Yang disebut memersuasi adalah meyakinkan atau membujuk pendengar, dalam hal ini kita sebut sebagai audiens, agar mau mengikuti pesan orator atau penyampai pidato. Kita apabila sedang berpidato pastinya ingin agar audiens kita mengikuti pesan-pesan atau ajakan kita, bukan? Ada 3 macam cara memersuasi atau membujuk audiens ketika kita berpidato dilihat dari kalimat pendekatannya. Mari kita pelajari satu persatu. Cara memersuasi yang pertama yakni melalui pendekatan etika. Maksudnya meyakinkan audiens dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berlandaskan norma-norma di masyarakat. Kita ambil contoh yang paling sering dilakukan adalah menggunakan norma agama. Contoh, ingin meyakinkan audiens agar menjauhi narkoba. Maka, kalian bisa gunakan kalimat pidato sebagai berikut. Narkotika dan obat-obatan adiktif adalah bentuk penistaan terhadap tubuh kita. Penggunaan narkotika dan obat-obatan adiktif jelas merupakan tindakan dosa. Nah, ada yang dicetak merah, dan itu merupakan cerminan dari kata-kata atau kalimat yang melandaskan norma agama, yakni kata tindakan dosa. Jadi, tindakan dosa itu menjadi cerminan dari norma agama yang kita gunakan untuk meyakinkan agar audiens menjauhi narkoba. Cara memersuasi yang kedua melalui pendekatan emosi. Maksudnya, yakni meyakinkan audiens dengan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan pertimbangan pribadi atau perasaan hati. Contoh, ingin meyakinkan audiens agar menjauhi narkoba, maka kalian bisa gunakan kalimat pidato berikut. Penggunaan narkotika dan obat-obatan adiktif jelas membuktikan bahwa kita tidak menyayangi tubuh kita dan orang-orang yang menyayangi kita. Nah, kata atau kalimat kita tidak menyayangi tubuh kita sendiri dan orang-orang yang menyayangi kita merupakan kalimat-kalimat yang sedang memberi pendekatan terhadap perasaan hati kita. Itu disampaikan tentu saja oleh orator untuk menjadi pertimbangan pribadi atau perasaan hati audiensnya. Itulah yang disebut sebagai pendekatan emosi. Nah, cara memersuasi yang terakhir yaitu melalui pendekatan logika. Maksudnya meyakinkan audiens dengan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau secara objektif.
Contoh, ingin meyakinkan audiens agar menjauhi narkoba. Maka kalimat pidatonya adalah, kita harus menghindari penggunaan narkotika dan obat-obatan adiktif karena benda ini dapat menimbulkan ketergantungan pada sistem syaraf serta merusaknya untuk jangka waktu yang panjang. Efek ketergantungan akan membuat organ-organ tubuh mengalami kerusakan. Bisa kalian lihat pada kalimat yang dicetak dengan tinta merah bahwa itu adalah kalimat-kalimat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Tentu saja ilmu pengetahuan yang melandasi agar kita menjauhi narkoba. Inilah yang disebut sebagai pendekatan logika. Ini juga bisa digunakan untuk tema-tema pidato yang lain bergantung pada ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tema tersebut.